Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda, edisi Senin 3 Maret 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Metro Jaya gelar jumpa pers ungkap mengamankan 1.244 tersangka narkoba dalam 2 bulan. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis 27 Februari 2025 di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Polres Lampung Selatan konferensi pers dan pemusnahan ratusan botol minuman keras atau miras sebagai langkah preventif dalam menjaga ketertiban dan keamanan menyambut awal bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ramadan berbagi, personil Satlantas Polda Bengkulu bagikan takjil kepada warga dan pengendara yang melintas pada Sabtu 1 Maret 2025. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Lampung Selatan konferensi pers dan pemusnahan ratusan botol minuman keras atau miras sebagai langkah preventif dalam menjaga ketertiban dan keamanan menyambut awal bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Pemusnahan ratusan botol miras ini dilakukan pada Jumat 28 Februari 2025 di Mapolres Lampung Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan pemusnahan ratusan botol miras ini dihadiri oleh Kodim 0421 LS, Pemda Kabupaten Lampung Selatan, Kejaksaan Negeri Kalianda, Lapas Kalianda, BNNP, serta perwakilan mahasiswa dari organisasi Cipayung Plus, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrim dalam konferensi persnya menegaskan bahwa total minuman keras yang dimusnahkan adalah 602 botol miras dari berbagai merek dan 221 liter tuak yang berhasil diamankan dari hasil operasi cipta kondisi di berbagai lokasi jelang bulan suci Ramadan. Polres Lampung Selatan ingin memastikan bahwa bulan suci Ramadan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Kapolres juga menegaskan bahwa konsumsi minuman keras seringkali menjadi faktor utama dalam berbagai kasus kriminalitas, seperti perkelahian, tindak kekerasan, pencurian, hingga kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, Polres Lampung Selatan akan terus menggencarkan razia dan mengambil langkah hukum tegas terhadap peredaran miras ilegal. Dengan adanya tindakan tegas ini diharapkan dapat menekan angka kriminalitas dan menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi masyarakat, khususnya di Lampung Selatan. Selain itu, upaya ini juga menjadi peringatan bagi para pelaku usaha ilegal untuk tidak lagi memperjualbelikan miras tanpa izin. Dari Humas Polres Lampung Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polda Metro Jaya gelar jumpa pers ungkap mengamankan 1.244 tersangka narkoba dalam 2 bulan. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis 27 Februari 2025 di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan dan pemusnahan barang bukti narkotika pada periode Januari hingga Februari 2025. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David, dan didampingi oleh PLT Kasubdit Multimedia Bithumas Polda Metro Jaya, Kompol Budi Santoso. Dalam pengungkapan ini juga hadir sejumlah pejabat dari berbagai instansi terkait, termasuk Irwasda Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, BPOM Jakarta, BNNP DKI Jakarta, serta Bea Cukai. Baik, terima kasih.
Kombes Ahmad David menyampaikan bahwa selama Januari hingga Februari 2025, Polda Metro Jaya bersama jajarannya telah berhasil menangkap 1.244 tersangka kasus narkoba. Rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan bahwa selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari, Direktorat Narkoba Polda Metro dan jajaran Polres Narkoba itu telah mengamankan 1.244 tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba, apakah itu sebagai pengedar maupun sebagai pecandu atau pemakai. Dari 1.244 terdiri dari 1.187 laki-laki dewasa dan 57 perempuan dewasa. Selain itu, sejumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan dalam operasi ini meliputi ganja dengan berat 310,35 kg, tembakau sintetis atau tembakau gorila dengan berat 617,34 kg, ekstasi mencapai 19.004 butir, sabu dengan berat 11,79 kg, obat-obatan berbahaya sebanyak 67.784 butir, liquid narkotika yang berisi cairan PHC sebanyak 504,58 ml, ketamin seberat 2,83 kg, dan juga serbuk bibit sinte yang digunakan untuk dicampurkan tembakau sintetis seberat 978,57 gram. Kita patut mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh masyarakat, menyampaikan berbagai informasi dan juga yang dilakukan oleh anggota, sehingga atas pengungkapan yang kita lakukan, kalau kita menghitung dengan pengguna, maka kita telah menyelamatkan kurang lebih 3,2 juta jiwa masyarakat Jakarta dan sekitarnya dari bahaya negatif penggunaan narkoba ini. Dan bila kita nominalkan barang-barang ini, kita telah berhasil menyita kurang lebih 243 miliar rupiah. Lebih lanjut, Kombes Pol Ahmad David juga menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkapkan 3 kasus besar. Kasus pertama adalah ganja 206 kg pada Desember 2024 lalu. Setelah pengembangan kasus ditemukan tambahan 3 kg. Jaringan ini berasal dari Mandaling Natal, Sumatera Utara. 3 orang tersangka yang berperan sebagai kurir telah diamankan oleh polisi. Kasus kedua adalah pengungkapan 14.000 butir pil ekstasi dari jaringan Pekanbaru, Jakarta, dan Palembang. Ekstasi dikirim melalui bis dan mobil pribadi sebelum akhirnya diamankan di Cengkareng pada 5 Februari 2024 lalu. 2 orang tersangka berperan sebagai pemilik dan pengedar telah diamankan oleh petugas. Kasus ketiga adalah kasus tembakau sintetis seberat 617 kg. Produksi narkoba ini telah dilakukan di kontrakan yang menyamar sebagai toko handphone. Kasus ini telah diungkap oleh Polres Tangerang Selatan berkat laporan masyarakat. 2 tersangka berperan sebagai peracik bahan hingga siap edar diamankan polisi. Para tersangka itu dijerat dengan pasal 113 ayat 2, 114 ayat 2, 112 ayat 2, dan 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam konferensi pers ini, Polda Metro Jaya juga melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah mendapatkan ketetapan dari Kejaksaan Negeri, yaitu ganja seberat 301,74 gram, sabu 294 gram, dan ekstasi 397 butir. Pemusnahan ini dilakukan di RSPAD dengan disaksikan oleh berbagai pihak termasuk dari media.
Polda Metro Jaya juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif dalam pemberantasan narkoba dengan segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama. Karena peredaran narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga masa depan bangsa. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Sindikat 32 lokasi curanmor di Lampung Selatan dibongkar. 4 pelaku diamankan polisi dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gabungan Polres Lampung Selatan telah berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang telah beraksi di 32 lokasi yang berbeda. Pengungkapan ini dilakukan pada Selasa 25 Februari 2025. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam di beberapa titik di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menyatakan dalam konferensi pers yang dilakukan pada Jumat 28 Februari 2025 bahwa gabungan Polres Lampung Selatan telah berhasil mengamankan 4 tersangka yang tergabung dalam jaringan pencurian ini. Para tersangka adalah SH berusia 19 tahun, dan BA berusia 21 tahun, JA berusia 21 tahun, dan J berusia 17 tahun. Dan keempatnya merupakan warga Desa Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Sindikat ini dikenal sebagai kelompok pencuri kendaraan dengan modus merusak kunci kontak menggunakan kunci T. Mereka menyasar kendaraan yang terparkir di halaman rumah, kantor, dan tempat umum lainnya. Berdasarkan laporan korban, salah satunya adalah Nabila Riyasari yang kehilangan sepeda motor Honda Scoopy senilai 23 juta di depan kantor PT Mandala Multifinance Kalianda. Penelusuran pihak kepolisian mengungkapkan bahwa sindikat ini telah beroperasi sejak tahun 2024 dengan total 32 lokasi pencurian di Kalianda, Penengahan, dan Seragi. Pengamanan ini dilakukan setelah anggota tim Sikat Raja Basa mencurigai 2 pria yang mondar-mandir di dekat Desa Kadaton, Kalianda. Saat pengejaran, salah satu tersangka menabrak kendaraan warga yang memicu kepanikan hingga akhirnya berhasil diamankan. Dari interogasi lebih lanjut, polisi telah mengembangkan penyelidikan hingga ke Labuhan Maringgai dan mengamankan 3 pelaku lainnya. Dalam operasi ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk 6 unit sepeda motor dari berbagai merek. Selain itu, telah ditemukan pula alat-alat yang digunakan dalam aksi pencurian, termasuk kunci T dan obeng yang dipakai untuk membobol kunci kontak kendaraan korban. Saat ini, para tersangka telah ditahan di Mapolres Lampung Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Humas Polres Lampung Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka bulan Ramadan, Polres Metro Jakarta Utara melakukan upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Upaya ini melakukan dengan menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dipimpin langsung oleh AKBP James Hutajulu selaku Wakapolres Metro Jakarta Utara. AKBP James Hutajulu memberikan arahan langsung di halaman Polres Metro Jakarta Utara pada Sabtu 1 Maret 2025. Dalam arahannya, AKBP James Hutajulu menyampaikan bahwa kegiatan KRYD ini sangat penting dilakukan untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Utara, terutama di malam pertama bulan Ramadan. Ia mengingatkan bahwa aktivitas masyarakat di malam hari akan meningkat, sehingga pengamanan harus ditingkatkan. Malam ini merupakan malam pertama pelaksanaan bulan puasa yang terselenggarakan. Dan pada malam ini tentunya bertepatan dengan malam minggu, aktivitas dan kegiatan masyarakat pasti akan meningkat. Di titik-titik tertentu terjadi peningkatan beberapa kegiatan masyarakat yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita cegah sehingga tidak
terjadi suatu bentuk potensi gangguan keamanan. Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kegiatan masyarakat, khususnya pada bulan suci Ramadan, maka Kapolres Metro Jakarta Utara telah membentuk dan mendirikan 21 pos pantau di seluruh wilayah Kota Jakarta Utara. Masing-masing polsek jajaran telah memiliki pos pantau di masing-masing sesuai dengan tingkat kerawanan dan karakteristik kerawanan dari masing-masing kecamatan. Personel yang terlibat dalam kegiatan KRYD ini sebanyak puluhan personel gabungan dari berbagai satuan Polres Metro Jakarta Utara dikerahkan dalam kegiatan ini. Selain itu, Wakapolres Metro Jakarta Utara juga menegaskan pentingnya patroli di lokasi-lokasi rawan tawuran, terutama setelah sholat tarawih dan menjelang subuh. Berdasarkan hasil pemetaan, kejadian tawuran sering terjadi pada jam-jam tersebut, sehingga kehadiran polisi di titik-titik strategis dapat mencegah aksi kriminalitas. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Jakarta Utara khususnya dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih aman dan nyaman. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Kapuas, Kalimantan Tengah meringkus pasangan suami istri di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Mereka diduga menjual emas palsu. Polres Kapuas, Kalimantan Tengah telah menangkap Pak Sutri yang diduga menjual emas palsu. Mereka diringkus di wilayah hukum Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan mereka diduga menjual emas palsu. Pak Sutri yang diringkus ini berinisial H, 52 tahun, dan istrinya S, 49 tahun, ditangkap pada Kamis 27 Februari setelah buron sejak akhir 2023. Tersangka H ditangkap di Jalan Poros Samarinda, Balikpapan, Kelurahan Kuala Samboja pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. 90 menit kemudian giliran S yang diringkus di halaman Masjid Al-Hidayah, Kecamatan Muara Jawa. Kasus ini terungkap setelah seorang korban di Kecamatan Kapuas Murung telah melaporkan emas seberat 50 gram yang dibelinya seharga 40,5 juta, ternyata palsu. Emas tersebut hanya tembaga yang dilapisi oleh emas. Penyelidikan polisi telah mengungkapkan bahwa Pak Sutri ini juga menjual emas palsu di berbagai daerah seperti Tabukan, Tatas, Muara Dadahub, Hanimbung, hingga Manusub. Mereka juga diduga telah terlibat penipuan agen perjalanan umroh dengan korban mencapai 40 orang, dengan masing-masing mengalami kerugian hingga 25 juta. Kedua tersangka kini telah ditahan di Polsek Kapuas Murung untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini dengan menghimbau masyarakat yang merasa dirugikan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari Humas Polres Kapuas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.